Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Milenawati, peserta magang Bimba AIWO gelombang 21. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tugas belajar di luar kelas hari ketiga dengan tema job description dan juga tugas dan tanggung jawab motivator. Untuk tema job description, adapun pertanyaannya yaitu uh, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Nah, ketika ada murid yang tidak mau masuk kelas, hal yang harus dilakukan pertama kali oleh motivator yaitu melakukan introspeksi diri. Apakah kita sudah benar memberikan kegiatan bermain sambil belajarnya menyenangkan atau belum? Selanjutnya motivator bisa bertanya kepada anak itu sendiri, kenapa tidak mau masuk kelas? Apakah memang kegiatan bermain sambil belajarnya itu belum menyenangkan atau bagaimana? Lalu kita harus mampu mengarahkan anak dengan cara mengajak melakukan kegiatan yang anak sukai, sambil terus diberikan motivasi dan reward sehingga nantinya anak akan merasa senang ataupun nyaman dengan kita. Kemudian anak mau untuk masuk kelas kembali dan melakukan kegiatan bermain sambil belajarnya. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Nah, ketika ada murid yang menangis, kita harus tenangkan terlebih dahulu anaknya sambil sedikit-sedikit kita ajak berdialog atau dengan cara bertanya kepada anak mengapa anak bisa menangis, ada hal apa yang membuat anak merasa tidak nyaman sehingga ia menangis. Setelah itu berikan motivasi dan suasana yang menyenangkan agar anak merasa nyaman kembali dan tidak menangis kembali. Lalu untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Nah, ketika ada murid yang mengganggu murid lain, kita berikan nasihat terlebih dahulu kepada anak yang mengganggu tersebut dengan tidak menghakimi dan atau memarahinya, dan kita alihkan dengan memberikan kegiatan yang anak sukai tersebut sehingga anak akan tidak ada waktu untuk mengganggu anak lainnya. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Nah, jika ada murid yang melamun, maka kita sadarkan atau kita ajak berdialog maupun bertanya dan segera berikan kegiatan yang anak sukai sehingga anak kembali fokus dalam kegiatan bermain sambil belajarnya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Nah, tugas yang harus dilakukan oleh motivator secara periodik setiap minggu adalah melakukan evaluasi sesuai dengan level dari tahapan perkembangan yang anak lalui. Nah, evaluasi ini bisa dilakukan untuk evaluasi dari tahapan perkembangan dia selama yang berhubungan dengan minat baca dan belajarnya, ataupun dari evaluasi mengenai sikap dan juga ekspresi yang anak tunjukkan selama di dalam kelas. Lalu selanjutnya ada membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar. Pertanyaan selanjutnya, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Nah, tugas rutin yang harus dilakukan oleh motivator setiap harinya yaitu ketika masuk ke dalam kelas, pastikan dulu file kegiatannya itu sudah dipersiapkan sebelumnya baik oleh motivator maupun anaknya. Kemudian pastikan sikap kita sebagai motivator itu selalu ceria dalam menghadapi muridnya. Pastikan juga murid merasa nyaman dan senang ketika masuk dan berada di kelas, dan pastikan
murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar dan baca. Pastikan juga motivator itu tidak akan marah kepada murid dalam kondisi apapun. Selanjutnya adalah pertanyaan, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Nah, cara motivator untuk mengetahui karakter dan kesukaan anak, kita bisa melakukan dengan cara melakukan pendekatan secara individual sistem, dimana pendekatan antara satu dengan anak yang lainnya itu berbeda, dimana kitanya nanti sebagai motivator itu harus sering mengajak anak berdialog, kemudian mengajak anak berngobrol, atau sering mengajak berdialog dan mengajak mengobrol anak, sehingga kita bisa mengetahui apa kesukaan dan bagaimana karakter anaknya. Tetapi jika anaknya itu pendiam, maka kita bisa menanyakan kepada orang tuanya mengenai anak itu untuk mengetahui bagaimana karakter dan juga kesukaan anak itu sendiri. Selanjutnya, pertanyaan mengenai tema tugas dan tanggung jawab motivator. Untuk pertanyaan mengenai target di kelas Bimba AIWO. Pertanyaannya adalah, apa target, suasana, dan kegiatan di kelas Bimba AIWO yang harus dicapai oleh motivator? Nah, target, suasana, dan kegiatan yang harus dicapai oleh motivator ketika berada di kelas Bimba AIWO, yang pertama yaitu suasana di kelas pastikan selalu nyaman dan menyenangkan, karena dengan nyaman dan menyenangkan tentunya anak akan mau melakukan kegiatan bermain sambil belajarnya. Yang kedua yaitu setiap murid dipastikan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Hal ini karena sesuai dengan tujuan dari Bimba itu sendiri, yaitu untuk menumbuhkan minat baca dan belajar anak secara intrinsik. Selanjutnya yang ketiga yaitu setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan kemampuannya. Dan yang keempat yaitu lama kegiatan anak yang berhubungan dengan minat baca dan belajarnya itu harus meningkat dari sebelumnya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba AIWO? Nah, cara motivator untuk mencapai targetnya yaitu motivator harus selalu mengasihi dan menyayangi murid. Kemudian motivator itu harus bisa mengendalikan diri sendiri, terutama ketika berada di dalam kelas. Dan kegiatan di kelasnya itu harus dimulai dengan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Kemudian motivator itu harus dapat menerapkan konsep dasar variation skill, kemudian konsep dasar Bimba AIWO, dan kurikulum Bimba AIWO. Selanjutnya, motivator itu harus selalu mengevaluasi afeksi murid, apakah murid itu senang ataupun tidak senang ketika berada di dalam kelas dan ketika berada atau ketika melakukan kegiatan bermain sambil belajarnya di dalam kelas. Nah, bila nantinya mengalami kesulitan, maka motivator dapat bekerja sama atau dengan meminta bantuan motivator lainnya. Selanjutnya, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Nah, tanggung jawab utama motivator Bimba yaitu menjadikan kegiatan bermain sambil belajar di dalam kelas itu menyenangkan. Artinya, suasana belajarnya itu harus sepenuhnya menyenangkan atau fun learning, serta menjadikan suasana kelas aman dan nyaman untuk belajar. Karena dengan suasana yang menyenangkan tentunya akan mempermudah untuk menumbuhkan karakter minat belajar dan baca anak, agar nantinya anak menjadi generasi pembelajar yang mandiri sepanjang hayat. Selanjutnya, pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas.
Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Hal yang harus kita lakukan sebagai motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman, yaitu pastikan tidak ada benda-benda yang dapat membahayakan anak. Jadi kita harus mengecek terlebih dahulu apakah kondisi di sekitar anak itu aman atau tidak. Jika memang nantinya ada benda-benda yang membahayakan, kita bisa memberitahu kepada anaknya atau juga kepada orang tuanya. Jika kita melakukan atau jika kita mengajar melalui video online seperti itu. Lalu untuk selanjutnya yaitu mampu meyakini anak bahwa ia terlindungi dari ancaman kekerasan verbal serta fisik dari motivator, teman, dan orang tua. Jadi tidak ada paksaan baik itu dari orang tua maupun dari motivator itu sendiri. Selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Nah, ya hal yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman itu yang diantaranya motivator harus mengasihi dan menyayangi murid. Kemudian motivator melakukan pendekatan secara fisik dan emosi kepada murid. Pertanyaan selanjutnya, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Nah, untuk mengasihi murid, hal yang harus dilakukan oleh motivator yaitu motivator harus tersenyum ketika berada di dalam kelas, kemudian menyapa murid dengan ramah, kemudian berwajah ceria, selalu bersikap riang dan gembira bila berada bersama murid, terutama di dalam kelas dan juga di luar kelas. Lalu belajar sesuai dengan kemampuan dan kemauan muridnya dan berpenampilan rapi. Selanjutnya untuk menyayangi muridnya, hal yang harus dilakukan oleh motivator yaitu melakukan tindakan preventif atau pencegahan saat murid mengganggu teman dan juga motivatornya. Jadi kita memberikan nasihat ataupun memberikan motivasi kepada anaknya agar nanti anaknya tidak mengganggu teman maupun motivatornya. Selanjutnya pertanyaan, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Nah, untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan dapat dilakukan dengan cara menerapkan variation skill, di mana variation skill ini yang kita kenal dengan teori Bandul, di mana dengan menerapkan metode variation skill teori Bandul ini, kegiatan yang dilakukan itu tidak hanya satu saja yang tentunya dapat membuat anak menjadi mudah bosan dan juga jenuh. Tetapi kita itu dapat memberikan selingan dengan kegiatan lain yang disukai oleh anak, namun tetap prioritas utamanya adalah bermain baca-bacaan, sehingga nantinya anak akan merasa tertarik dan nyaman dengan kita dan kegiatan bermain sambil belajarnya pun akan jauh lebih menyenangkan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Nah, hal yang harus dilakukan oleh motivator yaitu dengan cara memberikan motivasi dan reward sehingga anak itu merasa bahwa belajar itu menyenangkan, sehingga anak akan menjadi generasi yang gemar belajar atau senang belajar. Anak akan merasa bahwa belajar itu suatu proses yang ingin dia ulang kembali dimanapun dan kapanpun, sehingga tumbuhlah karakter minat belajar dan baca pada anak itu sendiri. Pertanyaan selanjutnya,
Apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya? Nah, hal yang harus dilakukan oleh motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangannya, yaitu dengan cara mengevaluasi anak. Maksudnya, kita mengevaluasi apakah materi yang kita berikan kepada anak-anaknya itu sudah mengerti, sudah bisa atau belum, sudah mampu atau belum. Nah, jika anaknya itu sudah bisa dan sesuai dengan kemampuannya, maka kita telah memberikan kegiatan bermain sambil belajarnya sesuai dengan tahapan perkembangannya. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.